Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kita sudah sampai uh, di metode menentukan orde reaksi dan kita telah membahas tentang reaksi orde satu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reaksi orde 2. Nah, namun supaya tidak terpotong videonya dari yang sebelumnya dengan reaksi orde 2, saya coba ulang lagi. Mudah-mudahan kalau ada penjelasan yang tidak jelas sebelumnya atau yang miskonsepsi di sana bisa diperbaiki di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa metode untuk menentukan orde reaksi. Nah, secara umum metode itu ada metode integrasi, ada metode diferensial atau diferensiasi, dan ada waktu paruh. Nah, dalam metode integrasi ini merupakan dia metode trial and error ya, uji coba di mana nanti orde reaksi akan diperoleh dari hukum laju ya yang telah diintegrasikan yang memberikan harga K yang konstan dan kurva yang linier. Nah, oke. Nah, di situ nanti dapat orde reaksi. Nah, kita lihat kalau untuk reaksi orde satu ya. Reaksi saya buat RX saja walaupun tidak benar ya, reaksi orde satu. Nah, reaksi orde satu ini misalkan reaksi A menjadi B di mana A adalah reaktan, ini adalah produk. Maka ungkapan lajunya R sama dengan min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Nah, jadi yang pangkat 1 di sini ini adalah orde terhadap A ya, orde terhadap reaktan A. Nah, karena dia 1, boleh tidak ditulis, sehingga menjadi R sama dengan min dA per dt. Nah, kenapa min sudah tahu kita sebelumnya, karena dia mengalami pengurangan konsentrasi. Ya, nah, oke, R sama dengan min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A. Selanjutnya, ya dari sini kita bisa rubah dia menjadi min dA per A, konsentrasi A, sama dengan K kali dt. Nah, ini diintegralkan. Ini diintegralkan sehingga di sini dihasilkan min integral. Min integral dA per A sama dengan K kali integral ini A0 menuju AT ya. Kalau ini 0 menuju T, dt. Nah, integral dari A0 menuju T ini adalah ln A0 per A sama dengan K kali T. Ya. Nah, dari bentuk ini juga masih bisa disederhanakan. Oke, dihapus yang di sini dulu. Nah, ln A0 per A sama dengan K kali T. Jadi ini disederhanakan menjadi ln A0. Dikeluarkan ini ya, kurang ln A sama dengan K kali T. K kali T. Atau ln A0 ln A0 kurang K kali T sama dengan min ln A. Ya, di ln A sendiri sama dengan K kali T dikurang ln A0. Jadi, uh, jadi terserah ya, mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, pakai ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya, itu sebenarnya cuma ininya saja, apa namanya, uh,
apa namanya perubahan ini saja, posisi saja. Ya, kita lanjut. Nah, ini di slide berikutnya ini. Nah, di slide berikutnya ada selengkapnya dibahas di sini ya. Nah, persamaan yang tadi yang dihasilkan tadi dapat digunakan untuk menafsirkan data hasil eksperimen dan menentukan order reaksi, konstanta laju, dan persamaan laju reaksi. Nah, contoh aplikasi rumus ini untuk mengolah data eksperimen pada tabel 1 sebelumnya, yaitu hidrolisis sukrosa. Nah, pada data hidrolisis sukrosa sebelumnya, kalau T-nya itu ada 0, konsentrasinya adalah 100%. Ya, pada saat T-nya 9,82, ini dalam menit, ya, dalam menit 9,82 ini menjadi 96,5. Nah, maka uh, K-nya itu sama dengan ln A0 per A sama dengan K kali T. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. A0-nya ada 100, ini adalah 96,5. Ya, ini ln ini ke bawah langsungnya. Sama dengan K kali 9,82. Sehingga diperoleh, ini salah ya, menit nih ya. Diperoleh K-nya itu 3,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke, nah silakan lanjutkan untuk K2, K3, K4, dan seterusnya dari perhitungan. Ternyata K adalah konstan, ya. K-nya konstan, dia kalaupun berbeda tapi dikit-dikit hampir mirip, ya. Nah, ini berarti reaksi adalah orde 1, ya. Kalau didapat kurva, Kalau didapat K-nya itu hampir sama, atau mirip-mirip, ya. Berarti reaksinya adalah orde 1 dan kurvanya linear. Dan persamaan laju reaksi dapat ditulis menjadi min DCH12H2 min D konsentrasi C12H22O11 per DT sama dengan K kali konsentrasi C12H22O11. Nah, rumus hasil integrasi juga dapat digunakan dalam bentuk kurva linier Y sama dengan AX tambah B. Untuk reaksi orde 1, kita lihat di sini, ln A sama dengan min KT tambah ln konsentrasi A0. Nah, jadi ln A ini adalah Y, ln A adalah sumbu Y, kemudian sumbu X ini ada T adalah sumbu X, dan A ini adalah slope, ya. Slope atau kemiringan kurva. Slope atau kemiringan kurva nilainya adalah tangen alfa. Dan ln A0 ini adalah intercept atau B. Ya, intercept atau B. Nah, jadi dengan memplot kurva ln A versus T, ya Y X, ya Y versus X-nya diperoleh tangen alfa sama dengan min K atau konstanta laju dan interceptnya adalah ln A. Nah, gambaran kurvanya adalah sebagai berikut. Nah, ini kurvanya. Ya, jadi ini ln A, ini ke atas makin tinggi. Ini nilai ketika T sama dengan 0. Ya, nilai ketika T sama dengan 0, sorry. Ini nilai ketika T sama dengan 0. Ya, nah kemudian dari persamaan tadi ya, ln A sama dengan K T tambah KT kurang ln A0. KT kurang ln A0 ya. Ln A sama dengan KT kurang ln A0. Y sama dengan AX tambah B. Ya, sebentar. Min KT tambah A0. Ya, min KT tambah A0. Nah, ini
Y sama dengan AX tambah B. Nah, jadi kita lihat ini T sama dengan 0. Nah, kemudian ini kemiringan kurva. Ya, ini kemiringan. Nah, di kemiringan ini sudut antara sumbu Y dengan kemiringan itu adalah sudut alfa, maka slope-nya sama dengan min K sama dengan tangen Y per X. Ya, kalau intercept-nya, nah, intercept itu adalah nilai ketika ya X-nya sama dengan 0. Ya, intercept itu nilainya ketika X sama dengan 0. Nah, berarti di sini X sama dengan 0 di sini berarti intercept-nya adalah ini. Ln A0. Ya. Nah, dengan menggunakan kurva hubungan antara ln A versus T, tentukan orde reaksi dan konstanta laju pada tabel berikut di bawah ini. Nah, ya. Ini di atas, artinya di bawah ya. Silakan kerjakan. Kemudian selanjutnya ada satu tugas lagi di belakang ini, yaitu yang lupa saya sampaikan. Nah, ini juga tolong dikerjakan ya. Nah, ini juga dikerjakan. Nah, baru kita masuk ke orde 2. Oke, untuk orde 2, reaksi di mana terdapat dua reaktan yang berpengaruh dalam reaksi. Nah, misalnya reaksi tersebut ya ini A, ini produk, tapi di sini ada dua produk yang bereaksi, nah, sehingga dihasilkan dua reaktan yang bereaksi sehingga dihasilkan produk. Nah, reaktan ini ada yang sejenis, ya ada yang berlainan jenis. Nah, ini memberikan orde yang akan berbeda nantinya, ya akan berbeda nanti. Nah, kita lihat kalau untuk yang sejenis, ungkapan lajunya adalah R sama dengan min dA per dt. Kita misalkan A ya, min dA per dt K kali pangkat A kuadrat. Ya, kuadrat. Kalau dia B misalnya, kalau dia berbeda, A tambah B menghasilkan produk, berarti min dA per dt sama dengan min dB per dt juga boleh. Ya, nah sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, ini untuk dua reaktan yang berbeda. Kita lihat penurunannya. Lihat orde 2 untuk reaktan yang sama. Jika reaksi berbentuk 2A menjadi B, jika dianggap reaksi orde 2, maka ungkapan hukum lajunya adalah min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat 2. Ya. Ini untuk reaktan yang sama. Dan ini ini menyatakan orde 2. Atau min dA per A, ini kita menggunakan, ya, sama dengan K kali dt. Nah, seperti tadi. Nah, ini kita integralkan, ya, kita integralkan di mana nanti integral A0 menuju AT, ya, atau di slide belakang lebih clear. Nah, di slide belakang, ya. Ya, laju sama dengan ini
dia sesuaikan saja ya, maju sama dengan min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat ya. Nah, integralkan dan buat kepala linear. Jadi dA ini tukar tempat dulu ya, sehingga menjadi dA per A kuadrat sama dengan min K kali dt ya. Min berarti minus dia pindahkan juga ke kanan ya. Nah, perpindahannya tidak sekedar berpindah gitu ya, berarti ini dikali dengan min 1 ya, dikali dengan min 1 dikali dengan min 1. Nah, sehingga nanti negatif di ya, pindahkan si dt dengan A kuadrat. Nah, selanjutnya ini diintegralkan. Ini diintegralkan A0 menuju AT, untuk T 0 menuju T. Di sini lihat dA per A kuadrat sama dengan 0 menuju T KDT. Ini pun boleh juga kalau ditulis min K 0 menuju T dt. Tidak ya. Nah, kalau AK konstanta tidak ada terpengaruh dengan integral dari 0 menuju T. Nah, integral dari A menuju A0 dA per A kuadrat ini adalah min seper AT tambah seper A0 sama dengan min KT. Ya, min seper AT tambah seper A0 sama dengan min KT, itu nilai integralnya. Sorry, min seper AT tambah seper A0. Sementara integral dari A0 menuju T dt adalah T. Nah, sehingga ini kita sederhanakan menjadi seper AT sama dengan seper A0 tambah KT. Ya, seper A0 tambah KT. Ini bisa mungkin pindah ruas. Ini pindah ruas dulu. Ya, seper AT sama dengan seper A0 tambah KT. Nah, kalau dibuat grafiknya berarti diplot seper A versus T. Ini adalah T, ini adalah seper A. Ya, nah, jadi garis lurusnya itu nanti menuju ke kanan atas. Nah, oke, maka kemiringannya itu nanti tangan alfanya itu adalah sama dengan K, ini adalah slope. Nah, perpotongan garis miring itu dengan sumbu Y pada titik X sama dengan 0, itulah intercept. Oke. Nah, contoh soal dari reaksi 2A tambah B, 2A menjadi B, diperoleh data eksperimen sebagai berikut ini. Ya. Nah, silakan lihat datanya 0 sampai 30 menitnya ya. Ini konsentrasinya meningkat pada 10, kemudian turun lagi pada 0,7 dan terus lagi di titik maksimumnya, bukan, turun terus ini ya, 0,1, 0,8, 0,67, 0,57, turun terus. Nah, pertanyaan, buktikan bahwa reaksi mengikuti OD2. Yang kedua, tentukan konstanta laju reaksi K. Yang ketiga, hitung konsentrasi A pada T sama dengan 50 menit. Oke. Untuk uji orde 2, nah pada orde 2 tadi berlaku seper A, ini seper AT ya, sama dengan KT tambah seper A0. Nah, kemudian hitung 1 per A. Jadi 1 dibagi dengan konsentrasi A pada setiap waktu, diperoleh nilainya yaitu 10, 12,5, 14,3, dan 17,94. Nah, selanjutnya hitung selisih antar seper A yang sesudah dan sebelumnya. Hitung selisih antar seper A yang sebelum dan sebelumnya, jika selisihnya bersama dianggap konstan. Ya, nah sekarang kita lihat selisih seper A dari T menuju 0, dari T sama dengan 0 menuju T sama dengan 10. Ya, di sini T menuju T sama dengan 10, 12,5. Kalau yang pada 0, 10. Berarti 12,5 dikurang 10, 2,5. Ya. Kemudian dari yang 20, ini 14,93, ini 12,5. Nah, berarti selisihnya itu adalah 14,93 dikurang 12,5, 2,43. Nah, kemudian pada 20 dan ke-30, itu 17,54 dikurang 14,93, sama dengan 2,61. Nah, berdasarkan hasil selisihnya ini, nilainya hampir sama, hampir mirip ya. Nah, jika dianggap konstan dan grafik akan linier, maka slope akan konstan.
Nah, reaksi ini menunjukkan ciri-ciri orde 2. Kemudian menentukan nilai K. Nah, nilai K ini dari persamaan yang tadi, per AT sama dengan, saya tidak buat ininya, kalian pahami saja ya, ini susah sama kali ya, sama dengan seper A0 tambah KT. Nah, oke, kalau kita ambil nilai K-nya, berarti di sini kita buat KT sama dengan seper AT dikurang seper A0. KK sama dengan uh, seper AT kurang seper A0 dibagi dengan T. Nah, kita misalkan kita ambil data, ambil data saja yang T20 misalnya ya. T20, nah maka di sini konsentrasinya ini T20 berarti 14,93 dikurang dengan 10. Ya, kita lihat datanya lagi ke atas. Ini ya, ini pada 20, 14,93. Nah, oke. Seper A ini seper A0-nya adalah 10. Ya, ingat ya, kalau misalnya kita ambil data di 20 ini, T-nya pada T20 berarti seper A-nya adalah 14,93. Sementara seper A mula-mula itu adalah 10. Oke, seper A 10. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke sini. Kita ambil T sama dengan 20 berarti 14,93 dikurang 10 ya. Ini yang mula-mula ya. Per 20. T pada waktu 20. Nah, maka K sama dengan 0,2465. Atau K-nya itu sebanding dengan 0,25 liter mol min 1 menit min 1. Ya. Oke, jadi konstanta pada orde 2 itu berbeda satunya dengan orde 1. Oke, kalau di 1 dari menit min 1 saja, kalau ini ada molar min 1 ya. Nah, kemudian berapa ininya konsentrasi pada T sama dengan 50 ya. Berapa konsentrasi yang tinggal pada berapa konsentrasinya pada T sama dengan 50. Nah, jadi gunakan persamaan tadi, seper A sama dengan seper AT sama dengan KT tambah seper A0. Nah, kita masukkan nilai K-nya itu adalah yang tadi, 0,25 ini. Kita masukkan 0,25 atau di sini dia masukkan semuanya yang ini nilai K. Kemudian ini 50 pada T50 ya, T. Ini seper A0 yaitu mula-mula tadi 10. Ya, sehingga diperoleh nilai seper A itu adalah 22,325. Maka A itu adalah A-nya 1 per 22,325. Jadi sebanding dengan 0,0448 mol per liter. Oke, nah jadi kesimpulannya reaksi orde 2, K-nya 0,25 dan A-nya 0,04 molar pada 50 menit. Oke, ciri khas orde 2 adalah grafiknya konsentrasi A versus T adalah linear. Dan rumus utamanya ini seper A. Oke, jadi kadang lupa menuliskan bagian ada menuliskan seper A saja, bagian ada membuat seper AT gitu ya. Nah, jadi bagi saya mungkin lebih baik mungkin ya dikomplikkan di seper AT seperti itu ya. Seper AT jadi ada perbedaannya dengan A dan 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian satuannya liter mol waktu ya. Liter mol waktu ini kan molar ya. Molar ini 1.
kemudian uh, M sama dengan mol per liter. Ya, jadi kalau per M per molar berarti liter per mol. Nah, jadi M seperti itu ya. Baru waktunya serah detik atau menit ya. Kemudian kalau catatan di sini, sorry, ini ada sedikit apa namanya keterangan kalau kenaikan nilai seper A tiap selang waktu hampir sama, berarti grafiknya lurus. Kalau seper A versus T lurus, maka reaksinya OD dua. Ya, seper A. Ya, kalau tadi itu log A, ini seper A. Jadi kalau konsentrasi A versus T linear, ini orde 0. Kalau ln A versus T linear, orde 1. Kalau seper A versus T linear orde 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Mungkin kalian bisa, Anda semua bisa pelajarinya ya dari contoh soal ini ya. Kita akan pelajari. Ini orde 2 untuk reaktan yang berbeda. Misalnya ini, A tambah B menjadi produk. Ya. Nah, jadi untuk membuat hukum lajunya itu, kita lihat dari sini. Kita mulai dari apa hukum lajunya dulu ya. Untuk membuat persamaan lajunya itu dimulai dari hukum lajunya itu di sini R lah. R sama dengan min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, kemudian pendekatan variabelnya di sini dengan metode X ya. Kita misalkan kalau konsentrasi awal itu sama dengan A0 ya, untuk yang si A sama dengan A0, misalnya konsentrasi awal si A ini adalah A0, kalau si B sama dengan B0 ya. Nah, setelah waktu T, setelah waktu T, nah berarti konsentrasi si A sama dengan A0 dikurang X ya, X. Nah, X itu yang telah bereaksi, si B jadi A0 dikurang B0 dikurang X seperti ini. A0 kurang X, B0 kurang X. Nah, substitusi ke persamaan laju dx per dt sama dengan K kali konsentrasi, oh maaf ini, bentar. Ini tadi ini kan lajunya tadi seperti ini ya, berarti kalau untuk yang X-nya berarti dx pada konsentrasi X berarti dx per dt sama dengan K kali konsentrasi A kurang X ya kali D dikurang X seperti itu ya. Nah, sorry. Ya. Jadi A pada waktu T dikali B pada waktu T. Nah, kan di sini tadi setelah waktu T, nah A menjadi A0 kurang X, B menjadi B0 kurang X. Maka masuklah dia ke sini. Ganti A pada waktu T itu dengan A0 kurang X, sementara B ganti dia dengan B0 kurang X. Ini dia, untuk dx per dt. Ya, dx per X ini adalah produk yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi pisahkan variabelnya itu dx sama dengan dx per dx ini ditukar dengan t dipindahkan ke sini. Ya, nah jadi dx per A0 kurang x kali B0 kurang x
sama dengan KDT. Ini tidak bisa diintegralkan langsung karena ada dua faktor di penyebut yaitu A0 dan B0. Nah, kita pecah dulu menjadi dua pecahan sederhana. Setelah itu baru bisa diintegralkan menjadi logaritma lalu digabung menggunakan sifat logaritma juga. Nah, ini pecah-pecahannya. Ada cara memecahkan itu ada suatu persamaan matematis di mana 1 per E kurang 1 dikali E kurang 2 sama dengan A per E kurang 1 tambah B per X kurang 2. Nah, maka untuk yang di sini 1 per A0 kurang X dikali dengan B0 kurang X, maka akan sama dengan C per A0 kurang X tambah D per B0 kurang X. Di mana C dan D ini adalah produk ini ya. Nah, dari C dan D, ya dari C dan D ini, C per A0X tambah X per A0X kali B0 per A0 kurang X dikali B0 kurang X sama dengan C per A0 kurang X tambah D per B0 kurang X yang ini tadi. Nah, samakan penyebutnya, kalikan semuanya dengan A0 kurang X kali B0 kurang X. Sehingga diperoleh A1 sama dengan C kali B0 kurang X dan D tambah D kali A0 kurang X. Nah, ini diperoleh. Oke. Nah, selanjutnya substitusi jika X sama dengan A0 di mana 1 tambah 1 sama dengan C kali B0 kurang A0 ya. Jika X sama dengan A0 gitu ya. Nah, A0 ini mula-mula berarti ya. Maka C sama dengan 1 per B0 kurang A0. Jika X sama dengan B0, maka 1 sama dengan D A0 kurang B0. Nah, D sama dengan A0 kurang B0. Nah, jadi 1 per A0 kurang X kali B0 kurang X ini sama dengan 1 per B0 kurang A0 ya, dikali dengan 1 per A0 kurang X tambah 1 per A0 kurang B0 dikali 1 per B0 dikurang X. Nah, substitusi ke integral. Ya, substitusi ke integral. Ya, tadi kan dx itu A0x kurang B0x. Ya, ini dia. Oh, sorry, yang ini. Ya, nah, masuk dia ke menggantikan yang ini. Agak rumit ya. Jadi gunakan persamaan dx per a kurang x sama dengan ln alga mutlak a kurang x. Maka hasilnya 1 per B0 kurang A0 dikali ln konversi A0 kurang X. Nah, tambah dengan 1 per A0 kurang B0 ln konsentrasi B0 kurang X. Nah, kemudian kita sederhanakan ya 1 B0 kurang A0 sama dengan min 1 A0 kurang B0. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian sifat logaritma ln A kurang ln B sama dengan ln A per B. Ya, nah berdasarkan yang di atas tadi, ya yang di sini tadi, maka 1 per A0 kurang B0 ln A0 kurang X bagi B0 kurang X. Itu yang ini. Ya, yang ininya berarti ln A0 kurang X dibagi, karena dikurang jadinya digabung bagi jadinya B0 kurang X. Oke, nah tetapkan batas integral dari 0 sampai X sama dengan 0 saat T sama dengan 0, X sama dengan X saat T sama dengan X. Nah, jadi hasil di kiri ini 1 per A0 kurang B0 ln A0 kurang X B0 kurang X dikurang A0 per A0 kurang B0 ln A0 B0. Ya, kemudian gabungkan lognya 1
per A0 kurang B0 ln nah, A0 kurang X bagi B0 kurang X per A0 bagi B0. Dan akhirnya seperti ini. Ya, pusing kalian ya. Apa? Ya, karena ini memang ini macam additional information saja kalau yang bagaimana dengan perbedaan yang dua reaktor ya. Oke, tugas bagaimana dengan reaksi orde 3, reaksi orde 0 dan pseudo orde reaksi 1. Itu tugas ya. Nah, next kita masuk metode diferensial.